Zaman keemasan Islam, suatu masa di mana Baghdad bersinar sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Kebijaksanaan, perpustakaan terbesar di seluruh kota, menjadi saksi kemajuan kontemporer dalam seni, sastra, astronomi, dan kedokteran. Kekhalifahan Abbasiyah memberikan sokongan kuat kepada para sarjana, menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran ilmu pengetahuan. Namun, bayangan keemasan itu mulai memudar ketika bangsa Mongol yang berbeda secara budaya dengan Abbasiyah muncul di panggung sejarah. Nomaden dan penggembala, bangsa Mongol, dikenal dengan strategi pertempuran unik dan brutal. Saat pemimpin mereka Genghis Khan menyatukan bangsa Mongol, pertempuran berdarah pun tak terelakkan. Tapi sebelum kita menuju ke penghancuran Baghdad, mari kita pahami lebih dalam tentang Abbasiyah dan bangsa Mongol. Keduanya memiliki perbedaan yang mencolok, mulai dari gaya hidup hingga strategi perang. Kekhalifahan Abbasiyah, yang pada awalnya berkembang pesat dari Arab ke Levan, Suriah, Afrika Utara, hingga Irak, pada saat itu kekuatan politik dan militernya mulai melemah. Nasihat dari Wazir Agung yang memiliki agenda tersembunyi menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan. Puncak dari pertarungan antara Abbasiyah dan bangsa Mongol adalah ketika Hulagu Khan memimpin ekspansi Mongol ke wilayah Suriah dan Persia. Kota-kota ini jatuh satu persatu di tangan Mongol, dan pada akhirnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad akan mengalami nasib serupa. Khalifah Al-Musta'sim, penguasa saat itu, meremehkan kekuatan bangsa Mongol, meskipun mendengar desas-desus ancaman. Bahkan ketika Hulagu mengirim surat kepada khalifah yang menuntut penyerahan dirinya dan kota Baghdad, secara mengejutkan, Khalifah Al-Mu'tasim menjawab dengan ultimatum. Kembali ke tempat asalmu, atau kepung kota ini. Dia percaya bahwa dunia muslim pasti akan bersatu untuk melawan serangan Mongol. Sayangnya, kenyataannya tidak seindah itu. Tanggal 29 Januari 1258 adalah hari yang mengguncangkan Baghdad. Mongol benar-benar mengepung kota ilmu pengetahuan dan pusat zaman keemasan Islam itu. Pasukan Abbasiyah yang lemah dan minim persiapan tidak mampu menghadapi kedahsyatan kekuatan perang bangsa Mongol. Penyerangan brutal terjadi selama berhari-hari dan pada 10 Februari 1258, Khalifah menyerah tanpa syarat. Bangsa Mongol menerima penyerahan itu dan selama 3 hari berikutnya kengerian melanda Baghdad. Puluhan ribu nyawa melayang, baik tentara maupun warga sipil. Bahkan para bangsawan tidak luput dari pembantaian dan ketidakberdayaan warga Baghdad mencapai puncaknya. Pada tanggal 13 Februari 1258, Hulagu Khan memasuki kota dan tindakan kejam terjadi. Korban tewas dari seluruh bencana diperkirakan berkisar antara 90.000 hingga 1 juta. Baghdad sendiri hampir rata dan apa yang tersisa dibakar sampai hangus. Dikatakan bahwa Sungai Tigris memerah karena darah dari pembantaian itu. Tidak hanya itu, para penakluk mulai membuang ratusan ribu buku dan manuskrip tentang ilmu pengetahuan dan sejarah ke dalam Sungai Tigris. Menurut saksi mata, air Sungai Tigris berubah menjadi hitam karena tinta teks tak ternilai yang tidak akan bisa dibaca lagi. Rumah kebijaksanaan dan semua isinya yang berharga mulai saat itu menjadi tinggal kenangan. Pengepungan dan penghancuran Baghdad pada tahun 1258 melampaui kerugian bagi Abbasiyah. Zaman keemasan berakhir, meninggalkan puluhan ribu karya tulis tak ternilai yang terbuang dan kota ilmu, Baghdad, dalam keadaan hancur. Saat kita melihat kembali kejadian ini, kita harus merenung tentang dampaknya terhadap peradaban manusia. Baghdad, yang dahulu menjadi pusat pendidikan dan kemajuan, berubah menjadi puing-puing dan Sungai Tigris memerah oleh darah. Dan kini, kita hanya bisa merindukan masa lalu di mana kebijaksanaan dan segala keindahannya tinggal kenangan. Itu saja untuk video kali ini, teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, like video ini, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya.